sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Margaret dan saya Utari. Kami hadir kembali untuk menyajikan update berita seputar pemasyarakatan dari seluruh wilayah Indonesia. Dan inilah apa kabar pemasyarakatan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kunjungi Rutan Blora beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Agus mendorong kegiatan produktif untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengunjungi Rutan Kelas 2B Blora beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, ia meninjau kondisi rutan yang saat ini menampung 181 penghuni yang terdiri atas 42 tahanan dan 139 narapidana. Ia mengapresiasi program pembinaan yang berjalan di Rutan Blora seperti perkebunan terong, cabai, dan jagung, serta budidaya ikan yang dikelola secara efektif. Ia juga kembali menekankan pentingnya program ketahanan pangan yang merupakan bagian dari 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai upaya mendukung Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia mendorong agar program ini terus digelorakan dengan memperluas kerjasama dan kolaborasi dengan dinas setempat, dan ia juga membuka peluang kepada warga binaan yang telah bebas untuk bergabung mendukung program ketahanan pangan nasional ini. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Agus juga memberikan bantuan sejumlah sembako kepada warga binaan dan masyarakat sekitar di Rutan Blora. Hari Dharma Wanita Persatuan ke-96 diperingati Dharma Wanita Persatuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan cara yang tidak biasa. Mereka menyambangi Lapas Perempuan Tangerang dan menikmati nasi cadung bersama warga binaan. Memperingati Hari Dharma Wanita Persatuan ke-96, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Eva Agus Andrianto mengunjungi Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang. Kedatangannya disambut penampilan tari Bubukan Majarengan oleh warga binaan, dan pertunjukan seni lainnya turut disuguhkan seperti tari rampak beduk dan permainan angklung. Sejumlah hasil kerajinan warga binaan turut dipamerkan. Eva mengapresiasi tinggi karya-karya tersebut, yang dinilai sebagai bentuk keberhasilan pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Tangerang. Eva meninjau langsung fasilitas di Lapas Perempuan Tangerang seperti ruang giatja, blok hunian, klinik, serta kolam lele dan area pertanian yang dikelola warga binaan. Pada kesempatan tersebut, Eva juga menikmati makan siang nasi cadong bersama para warga binaan. Kepada warga binaan, Eva berpesan untuk berjuang menjadi perempuan yang berdaya, mandiri, dan percaya diri, sehingga mampu menghadapi tantangan hidup, serta berkontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke lingkungan sosialnya. Tunjukkan kepedulian kepada masyarakat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan gelar bakti sosial Jumat Berkah. Kegiatan ini juga melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan laksanakan bakti sosial Jumat Berkah. Kegiatan Jumat Berkah di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dipimpin oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Y. Ambek Paramarta dan diikuti pimpinan tinggi Pratama Ditjenpas serta para pegawai. Sejumlah makanan bergizi diberikan kepada masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan Ditjenpas sebagai bentuk kepedulian sosial, dan hal ini sejalan dengan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang salah satunya bakti sosial kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan amanat Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto. Bakti sosial ini diharapkan dapat mempererat hubungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sekaligus memberi contoh bagi instansi lain yang juga ikut berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama dengan UNODC gelar pelatihan untuk tingkatkan kapasitas petugas. Pelatihan ini digelar di Lapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkolaborasi dengan United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC menggelar pelatihan penerapan modul Nelson Mandela Rules dan pelatihan manajemen penanganan konflik untuk warga binaan. Pelatihan ini dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta dan diikuti 40 petugas dari berbagai fungsi termasuk wali pemasyarakatan, asesor, dan petugas pengamanan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pelayanan pemasyarakatan sesuai dengan aturan minimum standar internasional mengenai perlakuan terhadap tahanan atau yang dikenal dengan Nelson Mandela Rules. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan kepada petugas strategi dan pengelolaan konflik yang efektif untuk warga binaan yang berada di dalam lapas. Kegiatan semakin menarik karena dilaksanakan secara interaktif, disertai dengan sesi diskusi, simulasi penanganan konflik, dan sharing session, pengalaman menghadapi tantangan dan pengelolaan konflik sehari-hari di lapas. Lapas Terbuka Ciangir siap mendukung program ketahanan pangan nasional. Baru-baru ini mereka melakukan uji coba penanaman bibit kangkung dan bayam, bekerja sama dengan pihak ketiga. Lapas Terbuka Kelas 2B Ciangir melaksanakan uji coba penanaman bibit kangkung dan bayam sebagai langkah awal kolaborasi dengan PT East West Seed Indonesia. Program pembinaan kemandirian melalui kegiatan pertanian ini merupakan upaya mendukung ketahanan pangan nasional. PT East West Seed Indonesia juga memberikan edukasi, pelatihan pertanian, praktik bercocok tanam hingga proses penjualan hasil tanaman yang berkesinambungan kepada warga binaan. Melalui keterampilan bertani, warga binaan diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya, tidak hanya di dalam lapas, melainkan juga saat nanti kembali ke masyarakat. Kedepan, kegiatan pertanian akan menjadi salah satu program pembinaan jangka panjang di Lapas Terbuka Ciangir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Hari ini kita bekerja sama dengan Panah Merah dan diberikan bantuan bibit kangkung dan bayam. Semoga kerjasama ini selalu terjaga dan selalu sinergi, membawa kebaikan dan kemajuan untuk semuanya, untuk warga binaan yang ada di Lapas Terbuka Ciangir, bahkan mungkin kelak nanti pun juga hasilnya pun akan kita salurkan ke warga sekitar, selain ada yang mungkin dimasak dan sebagian juga dijual. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Panah Merah. Semoga Panah Merah semakin memberikan produk-produk terbaik dan semakin membawa manfaat untuk masyarakat Indonesia dalam hal ketahanan pangan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Ya, jadi kami PT East West Seed Indonesia yang bergerak di bidang benih hortikultura, salah satu yang ada di Indonesia ini, tentunya sangat senang sekali membantu program ketahanan pangan yang dilakukan oleh teman-teman Lapas Ciangir. Semoga kegiatan ini dapat terus berkelanjutan yang juga nanti bisa membantu masyarakat ke depannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapas Nunukan menawarkan pengalaman seru berkemah sambil belajar bertani. Seperti yang dilakukan siswa SMKN 1 Nunukan baru-baru ini di Argo Wisata Lanuka. Sebanyak 40 siswa SMKN 1 Kabupaten Nunukan berkemah di lahan agrowisata sarana asimilasi dan edukasi Lanuka yang dikelola oleh warga binaan Lapas Kelas 2B Nunukan. Tempat yang awalnya dirancang sebagai sarana pembinaan warga binaan ini kini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selama 2 hari berkemah, para siswa mengikuti berbagai kegiatan menarik. Mereka ikut menanam pohon dan memanen hasil pertanian seperti jagung, kacang panjang, dan sawi beserta para warga binaan. Di lokasi ini, mereka juga bermain permainan tim yang seru dalam sesi outbound. Kepala Lapas Nunukan, Puang Dirham, menyebutkan agrowisata Sae Lanuka memang dirancang sebagai fasilitas serbaguna bagi masyarakat. Selain digunakan untuk belajar pertanian, di area seluas 16,6 hektar ini, masyarakat juga bisa melaksanakan aktivitas kemah dan kegiatan alam lainnya.
Kedepannya, agrowisata Sayalanuka akan terus dikembangkan hingga menjadi ikon wisata unggulan di Kabupaten Nunukan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi warga binaan serta lingkungan sekitar. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sampaikan di minggu ini. Perbarui terus informasi seputar pemasyarakatan melalui media sosial kami di bawah ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri. Dan jangan lupa saksikan terus Apa kabar pemasyarakatan? Pemasyarakatan pasti.